Sebelum mbahku wafat, beliau meninggalkan surat wasiat kanggo anak putune. Kanggo keluargaku iki penting banget. Dan kalian kabeh kudu ngerti isine. Kopi sa Indonesia akeh banget jenisnya. Mulai teko kopi gayo, kopi toraja, kopi luwak, kopi paste, fotokopi, laminating, jilid spiral. Wakeh banget lah jenisnya. Di antara semua kopi yang tak sebut kayak mau, minimal 1 kali seumur hidup kowe kudu nyoba sing jenenge kopi lelet. Kopi sing melegenda, turun temurun sejak zaman kolonial. Jadi bentuk perjuangan kuwi beda-beda, Bro. Zaman biyen Jenderal Sudirman berjuang dengan cara gerilya. W.R. Supratman ngetep gitar nganggo lagune Peter Pan. Deng 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 deng. Sedangkan mbah awak dhewe ngopi. Konon katanya, kopi lelet cuma ada di Lasem dan juga Rembang. Lasem itu pernah ada perkebunan kopi. Jadi ketika saya masih SD ya, saya ingat itu di daerah Sumber Girang, daerah Ngemplak Sumber Girang itu ada pohon kopi yang ini besar-besar, diameternya sangat besar. Jadi itu peninggalan tanaman kopi di era kolonial. Itu saya ingat waktu SD masih ada itu. Jadi terus di Pegunungan Lasem itu juga banyak tanaman kopi. Sampai sekarang itu masih banyak kalau mau dicari di daerah Rakitan, Pilang, terus di sini daerah Goa ini ke atas Alas Kemiri Gunting, terus daerah Siwalan Sukon. Jadi di kawasan Pegunungan Lasem itu sampai sekarang masih banyak tanaman kopi. Lasem ini kan tempat produksi galangan kapal. Jadi kapal-kapal perang Majapahit, Jungjung Majapahit itu diproduksi di Lasem. Pusatnya di Dason. Jadi di Dason dulu pusat galangan kapal. Nah, di situ itu ada penjual kopi namanya Wak Tayib. Nah, dia ini mulai jualan kopi tahun 1926. Nah, ketika ini dia kan menjual kopi melayani para pekerja pembuat kapal ya di Dason. Nah, ketika galangan kapal bubar, akhirnya warung kopi itu berhenti. Warung kopi itu berhenti. Lalu Wak Tayib ini pindah di rumahnya di Desa Ngemplak, Kejuruan Jalan Kajar. Jadi kalau dari perempatan Lasem ya, perempatan Nasriah itu ke timur kurang lebih 500 meter. Itu ada warung kopi di sebelah barat jembatan pertama ya. Dan sampai sekarang warung kopi itu masih jualan. Sekarang dikelola cicitnya, generasi ke-5 kalau nggak salah. Nah, itu warung kopi terlama di Lasem. Pertama juga di dalam Jalan Dason, sudah di sini karena itu tahun kurang lebih 42 zaman Belanda lah. Zaman Belanda waktu itu pindah sini. Banyak orang yang dari pegunungan yang jajan sini, dari Kajar, dari Truan, dari Coyo, dari Dason, dari Ngemplak, dari sini dan sama orang semua dulu orang tua sini. Banyak yang jajan di sini karena itu anak cucu itu yang ikut sini banyak. Lalu udah mama habis gitu terus turun anak terus turun cucu terus buyut ini sebagai keempat. Jadi ini keturunan keempat ini. Generasi keempat. Iya, generasi keempat. Warung kopi itu sangat unik ya. Jadi disitulah pertama kali atau awal terciptanya budaya ngelelet.
Malam kuli berapa tuh sudah habis ngopi, terus rokoknya dipelet, terus jagung-jagung seperti ini. Iya, gitu. Lantas seperti itu, terus ngomong-ngomong, saya mau kerja, mau ini, mau itu. Saya dapat info ketika saya masih SD ya. Nah, itu saya dapat cerita dari salah satu orang tua namanya Wak Mudi. Beliau itu bekerja sebagai pembuat batu bata merah di Sumber Girang. Ketika istirahat membuat batu bata, rombongan mereka ini Wak Mudi dan kawan-kawan, ada yang dulu disebut namanya Wak Jarum dari Tulis, saya masih ingat itu. Nah, itu rombongannya kalau istirahat pergi ke warung Wak Taib, ngopi di situ. Sambil saya ingat dulu pakai apa, topi capil, terus pakai sarung di cangklong gitu ya, sama bawa apa bendo apa itu. Nah, itu orang-orang tua itu saya masih ingat, dia kalau siang sore ngopi di Wak Taib. Nah, Wak Mudi ini dia bermula iseng, sisa ampas kopinya itu dicoreng-coreng ke batang rokoknya ya. Nah, itu awal mulanya dia iseng. Tapi kebiasaan itu selalu diulang setiap dia ngopi di Wak Taib itu. Dia selalu mengulang kebiasaan itu, kebiasaan yang unik itu. Jadi kegiatan Wak Mudi yang awalnya iseng nyoret-nyoret kopi itu dari ampas kopi letekan ya. Nah, itu lama-kelamaan berkembang, terus banyak yang meniru. Nah, sekitar tahun berapa ya? Tahun 90-an kayaknya. Anak-anak SMA sudah banyak yang merokok, terus kegiatan ngoles-ngoles rokok itu yang dilakukan oleh orang-orang tua itu kemudian berkembang, terus ini nggak cuma dicoret-coret ke rokok, tapi batik yang biasanya dituangkan dalam selembar kainnya ya itu akhirnya dituangkan pada sebatang rokok. Jadi anak-anak muda ini kreatif banget nih, anak-anak muda Lasem. Jadi nggak membatik di kain, tapi rokoknya yang dibatik. Nah, ini suatu kreativitas tinggi. Nah, anak-anak muda Lasem. Nah, kegiatan itu jadi ngetren di Lasem tahun 90-an. Nah, akhirnya ada salah satu perusahaan rokok yang menyponsori. Nah, saat itu dilombakan, lomba membatik di rokok. Ketika itu di Terminal Lasem kalau nggak lupa saya itu. Nah, setelah ada event itu semakin ramai, akhirnya banyak warga Lasem membuka bisnis jualan warung kopi. Nah, akhirnya semakin lama semakin ramai jualan warung kopi, sampai sekarang ini Lasem terkenal kopi lelet khas Lasem. Kopi Cangkir itu kita mulai dari orang tua saya, Bapak Haji Iksan Herianto, sekitar tahun 82. Dulu industrial kopi yang di Rembang, itu belum ada industri kopi secara besar-besaran. Waktu tahun 80-an belum ada. Mulai 80 awal itu ada dari Pekalongan, orang-orang Pekalongan terutama. Itu yang membuat teknologi penggorengan kopi dengan berbagai macam campuran dulu itu. Dia banyak yang ada di Rembang. Dari Bapak itu dulu kerjasama dengan orang-orang Pekalongan. Dan banyak teman dari Pekalongan yang masih membuat kopi yang ada masih di Rembang. Sampai hari ini banyak dari Pekalongan. Secara industrial ya, kalau kopi rumahan di warung-warung banyak yang goreng sendiri, sangrai sendiri. Tapi secara industrial itu kita pertama kali itu dari Pekalongan. 82 kita mulai dari campuran kopi jagung karena harga kopi waktu itu memang mahal tahun 80-an. Jadi kopinya itu kemerambiang di atas itu kalau dituang di cangkir ini. Kopinya pasti paling kemerambiang karena campurannya itu ada yang jagung, ada beras, ada kelapa, macam-macam.
Nah, mulai kita produksi kopi asli, lelet asli, itu awal-awal tahun 2000. Tahun 98, 99 karena waktu itu kopi relatif murah. Itu kita baru produksi kopi yang bubuk asli, kopi cangkir, lelet cangkir. Sebelum kopi lelet cangkir kita dulu namanya kopi cangkir mas. Kopi cangkir mas kita tahun 82 itu karena teknologi packaging nggak ada dan di Rembang sangat sulit packaging, kita malah buat sablonnya itu sampai ke Kudus gitu. Karena tahun 82 itu nggak ada sablon. Di Rembang belum ada teknologi orang buat sablon, itu belum ada. Kita cangkir mas itu masih memproduksi packaging di Kudus. Setelah tahun 82 kita perbanyak varian sampai kira-kira 14 varian lah, mulai kopi Robusta, Arabica. Kita memproduksi beberapa varian, mulai yang reguler, yang lelet reguler biasa, ada yang Robusta Super, ada yang Arabica, ada yang pete merah, macam-macam. Jadi kan di Lasem ini kan banyak ini ya, pondok pesantren. Nah itu sampai ke situ juga nanti ceritanya. Jadi santri-santri yang datang ke Lasem, nah dia ini kena virus ngelelet dia. Jadi anak-anak santri ikut ngopi. Nah, ilmu ngopi itu, ilmu ngelelet itu dibawa ke kampungnya. Nah, akhirnya kegiatan ngopi ini keluar kemana-mana. Nah, itu berasal dari anak-anak santri yang mondok ke Lasem itu. Jadi pesantren dan kopi itu nggak bisa lepas. Kalau kita amati lebih dalam lagi, kota-kota yang banyak pesantrennya seperti Jombang, Rembang, Pekalongan, itu budaya ngopinya pasti kuat. Seperti di Rembang ini kita nggak punya kebun kopi kan, nggak punya tanaman kopi. Kenapa budaya kopi itu sangat kuat? Karena pengaruh dari pesantren itu budaya ngopi pesantren kuat sekali. Tidak dipungkiri teman-teman yang dari pesantren setelah beliau pulang, sudah ngajinya sudah itu punya pesantren sendiri di manapun, kopi yang sering kali diminum di daerah dia nyantri itu pasti menjadi kelangenan. Waktu ada hall atau apa di pesantrennya pasti dia pulang bawa oleh-oleh kopi. Secara tidak langsung promosi tentang kopi yang ada di Rembang itu dipengaruhi oleh banyak-banyak santri yang ada di Rembang. Kalau di dunia pesantren, istilah ngaju tidak bisa lepas dari dunia pesantren. Nah, biasanya para santri agar ngajinya bisa rileks, otaknya bisa encer, karena mengaji membutuhkan pikiran yang jernih, maka diimbangi dengan kopi agar bisa rileks, bisa muncul inspirasi yang lebih hebat ketika memahami suatu ilmu. Biasanya sambil ngelelet, biar rokoknya panjang, belajarnya juga santai, otaknya rileks. Terus ketika otak rileks, memahami ilmu itu mudah. Sing asale memahami makalah bulet, bening kopi, mbek rokok, wah jebule ngene. Itu bisa dibantu dengan secangkir kopi. Pinggir jalan sampai di kamar pondok pesantren, kopi lelet dadi sambungane ati antarane wong sing emang pecinta kopi
karo wong sing cuma pengen ngilangke sumpah hati. Ana sing ngopi sambil guyon karo kancane, ana sing disambut ngabar sampe rengis tak ning Epic. Ana sing rokoke dilukis logo Unilever. Ngombe kopi lelet gak cuma tentang rasa, tapi juga tentang kesabaran. Apa meneh ngenteni rokoke dilukis karo iso live party. Aku Wajun Tak Gentar, murid kesayangan Kiso Live Party, pamit undur diri. Saksikan pelesiran episode selanjutnya, pelesiran sebuah bingkai lawatan oleh Bang Itip.